Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil iman wal islam. Wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul dan hadir bersama-sama di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Alhamdulillah sahabat inspirasi Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Nadia Kusnadi di Inspirasi Islam pada hari ini yang insya Allah kita akan belajar bersama Ustadz Muhammad Asdar. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah. Di kesempatan kali ini kita sudah hadir juga bersama adik-adik Unim Bone yang insya Allah ingin belajar bersama Ustadz Muhammad Asdar. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Masya Allah. Baiklah, sebelum kita persilahkan Pak Ustadz untuk ceramah, terlebih dahulu kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Saudari Asriana. Kepada Saudari Asriana, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ad'un astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita bersama-sama mendengar ceramah dari Ustadz dengan tema hubungan doa dan takdir. Baiklah, kepada Ustadz, saya persilakan. Baik, terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, dolada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpaksa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pemirsa Inspirasi Islam dimanapun kalian berada, seluruh pemirsa yang ada di rumah, yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang kami hormati adik-adikku sekalian dari mana? Unim ya, Universitas Muhammadiyah Bone. Tahu Bone? Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Satu kesyukuran di hadapan Allah, kita dipertemukan oleh Allah. Dan kita didampingi salah satu host andalannya Inspirasi Islam. Alhamdulillah. Ada siapa tadi? Nadia, Ustaz. Nadia, alhamdulillah.
tema yang diberikan adalah itu menghubungkan hubungan antara doa dan takdir. Memang sebenarnya adik-adik, ada biasa yang beranggapan begini. Kenapa kita mesti harus lagi berdoa kalau sudah ditentukan? Toh? Betul tidak? Betul. Nah, betul gitu. Nah, itu. Kenapa kita mesti harus lagi berdoa kan? Sedangkan ketentuan itu sudah ditentukan oleh Tuhan, takdir kita masing-masing sudah ada. Doa dan takdir ini satu kata yang kemudian tidak bisa dipisahkan. Dan doa ya tetap doa, takdir ya tetap takdir. Nah sekarang bagaimana kita menghubungkannya? Doa itu kan berarti kita meminta kepada Allah. Dan sedangkan meminta itu perintah atau bukan? Perintah kan? Kalau ada hamba Allah yang tidak pernah minta sama Tuhan, sombong atau tidak? Kenapa sombong? Karena dia anggap dirinya serba bisa segala-galanya. Nah, adik-adik kenal Firaun? Oh, kenal di mana? Di mana ketemu? Wih, jago nih. Tahu kan? Begini, kira-kira kalau saya bilang pemirsa saya kenal Malik mau kenal. Saya kisah runtuh. Di mana ketemu? Pernah itu saya ceramah itu. Saya bilang, adik-adik kenal malaikat maut. Kenal. Di mana kenal? Dengan suara yang besar itu dalam mimpi. Iya kan? Nah, Fir'aun karena tidak pernah minta sama Tuhan. Tidak pernah minta sama Allah. Dia berkuasa pada waktu itu. Maka apa yang terjadi? Dia anggap dirinya sebagai Tuhan. Sehingga apa? Nah, itulah kemudian itu. Karena dia tidak pernah minta sama Allah. Menganggap dirinya berkuasa. Maka dianggap sebagai Tuhan. Sehingga Allah melaknat dan Allah tidak menyukainya. Dan ini sebagai contoh. Sebagai contoh hamba yang pembangkang. Hamba yang sombong. Maka itulah. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kita berjalan di muka bumi ini dengan berlagak sombong. Salah satu di antaranya seorang hamba yang menghilangkan kesombongan itu adalah seseorang hamba yang senantiasa suka dan istiqomah minta kepada Allah. Ya toh? Nah, maka tadi yang dibacakan oleh adik siapa lagi? Astriani. Quran surah Ghafir ayat 60. Itu minta dibacakan Ki. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Coba sama-sama Ki. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang hafal saya kasih hadiah. Untuk tidak ada hafal. Ya. Apa kata Allah di situ firman Allah? Wa qala rabbukum ud'uni. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan, aku akan berikan. Yang penting tugasnya kita minta saja. Jangan mengatur Tuhan. Baru hijrah 1 bulan, banyak permintaannya. Nah bilang, Tuhan, ngapa kok kalau bahasa Makassarnya itu? Magok tuh, ya toh? Baru hijrah 1 bulan. Itu pun baru ibadah 1 bulan. Permintaannya sudah sangat banyak. Ya, mengerti juga lah. Ya toh? Iya. Nah, artinya bahwasannya memang Tuhan itu Allah sangat senang kepada hamba yang sering minta kepada Allah. Namun perlu kita camkan, jangan kita mengatur Tuhan. Minta 1 tahun, minta 2 tahun, belum dikasih-kasih, dia tagih. Ya Tuhan, mana yang janjimu? Kan itu tadi firman Allah. Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan apa yang dia minta. Ingat, adik-adikku sekalian, pemirsa dimuliakan Allah. Apa yang kita minta, belum tentu itu yang kita berikan. Mungkin ada sesuatu, seseorang yang kita cintai. Tapi bisa jadi bukan yang terbaik bagi kita. Oh, tuh jangan temi begini ya Tuhan. Kasih kayak ganteng-ganteng, tinggi orangnya, kaya raya. Tidak usah. Cukup minta yang terbaik. Kalau minta yang terbaik, apa yang datang bisa jadi itu yang terbaik. Banyak orang dari bawah dia kaya raya. Dibandingkan kaya raya datang, tapi ternyata dia jatuh. Lebih baik dari bawah menuju ke atas. Betul tidak? Betul. Karena kenapa? Kita ini bukan pewaris, tapi perintis, bos. Kalau kita pewaris, bisa jadi habis.
Tapi kalau kita perintis, insya Allah akan istiqomah itu. Karena kenapa? Kita sudah pernah merasakan ditindis, dibawa, diinjak, dicaci maki. Ya toh? Nah, kita mengerti namanya perjuangan. Itu doa. Nah, lantas seberapa pentingnya kita berdoa kepada Allah? Sangat-sangat penting. Karena Nabi sudah menyampaikan, adik-adik. Apa sabda Rasulullah? Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang-orang mukmin. Wa imanuddin. Ya, Islam itu adalah pilarnya agama. Nah, kemudian wa nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi. Jadi agama Allah turunkan untuk mengatur segala kehidupan manusia. Kalau sekiranya hidup tidak diatur sama Tuhan, sama Allah, amburadul kita ini. Kenapa? Yakin nggak? Tidak ada orang miskin. Pemirsa, coba tanya adik-adik, mungkin miskin? Tidak ada. Mungkin miskin? Tidak ada. Coba tanya host sendiri. Tidak tahu. Apa? Saya juga. Tidak ada. Kalau semuanya penjual baju, di mana Ki mau beli bale? Bale. Di mana Ki mau beli ikan? Tuh bale. Bale. Itu bahasa Perancis. Itu bale itu ikan. Bisa dimuliakan Allah. Kalau semuanya penjual baju, di mana kita mau beli ikan? Kalau kita semua penjual emas, di mana kita mau beli misalnya tuh mau beli kayu? Kalau semuanya jadi terpelajar, tidak ada dosen, siapa mau ajar kita? Makanya mohon maaf, itulah keseimbangan Allah hadirkan. Ya toh, ada kaya, ada miskin, ya toh, ada polisi, ada tentara, ada pejabat, ada rakyat, ada tinggi. Ada tinggi, ada pendek, kayak gitu kan? Oh, saya tahu diri ditakdir, ya tahu. Oke. Jadi semua Allah menciptakan itu berpasang-pasangan dan ada keseimbangan. Ada surga, ada neraka. Semuanya pas begitu. Ada laki-laki, ada perempuan. Dua gitu ada. Nah? Dua di dalam hidup itu ada. Laki-laki, perempuan. Perempuan, laki-laki. Itu Ji. Karena selama ini saya cari doa. Doa yang meninggal itu kan. Dulu yang kuda apa? Oh, kalau laki-laki meninggal, ini doanya pakai hu. Oh, kalau perempuan yang meninggal, pakai ha. Tapi kalau yang setengah-setengah yang meninggal, tidak pernah ada apa? Allah mughafirlahu ha atau hu ha. Tidak ada dua gitu kalau bukan laki-laki perempuan, ya toh. Maka doa yang kita panjatkan kepada Allah itu akan memang suatu perintah. Jadi satu, kenapa kita berdoa kepada Allah? Karena perintah. Nah, satu. Yang kedua, kenapa kita kemudian dianjurkan untuk berdoa padahal takdir kita sudah ditentukan oleh Allah? Kita berdoa kepada Allah sebagai tanda bahwa kita adalah seorang hamba membutuhkan selalu pertolongan Allah. Maka dikatakan, Iyyaka na'budu. Sambungnya. Iyyaka na'budu. Wah, sedih tapal Al-Fatihah merasa gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan memohon pertolongan. Hayya 'alas shalah. Marilah mendirikan salat. Untuk apa salat itu dikerjakan? Hayya 'alal falah. Untuk meraih kemenangan. Ini berkesinambungan. Nanti ya gitu rasa kayak berkesinambungan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Untuk apa kita untuk menyembah? Untuk mendapatkan pertolongan. Kita diperintahkan hayya 'alas shalah, mendirikan salat. Untuk apa kita dirikan salat? Supaya kita meraih kemenangan dari keterpurukan, supaya kita meraih kemenangan dari masalah yang kita hadapi. Nah itu. Jadi Tuhan sudah atur sedemikian rupa mungkin. Jadi jangan berpikir, kenapa begini kodong yang udah apa? Sudah berusaha sedemikian rupa mungkin. Lalu takdir bagaimana? Takdir itu sebagaimana episode sebelumnya toh.
kemarin ya, bahwa ada yang mempertanyakan antara takdir dan ikhtiar. Kalau sekarang tadi apa? Hubungan Antara doa dan takdir. itu sudah. Jadi takdir itu yang sudah menjadi ketentuan Allah yang sudah tidak bisa lagi diubah. Tetapi mohon maaf, ada memang takdir yang sudah Allah tentukan, kemudian dia bergeser menjadi berubah karena doa untuk menuju kepada takdir yang lebih baik. Contoh nih, kita ini tidak punya apa-apa, kita tidak punya apa-apa, toh? Mohon maaf, ya, tadampung nggak marah aja, Puang. Misalnya kita nih miskin, kita tidak punya apa-apa. Tapi nih adik, belajar sungguh-sungguh, giat belajar untuk mengangkat harkat dan martabat orang tua keluarga tak. Yaitu dari ikhtiar itu, kemudian kita berdoa kepada Allah. Yang tadinya itu Nadia, takdir kita sudah di situ, tapi karena kita barengi dengan doa dan ikhtiar, alhamdulillah, ternyata Tuhan geser takdir itu yang tadinya tidak punya apa-apa menjadi berjaya. Karena kenapa? Barakana doa dan ikhtiar kita. Takdir untuk menuju kepada takdir yang lebih baik. Kayak gitu. Berarti Ustadz, doa itu harus selalu dibarengi dengan ikhtiar juga ya? Oh iya. Ya boleh kita cuma minta doa, minta sesuatu kepada Allah, tapi kita tidak ada usaha, tidak ikhtiar. Tetap harus ada usaha. Iya. Karena kenapa? Ibadah kok masih bolong-bolong. Aku tuh, baru mau harus jauh usaha. Kecuali kalau makom kita nih. Pernah dengar itu kan Imam Malik dan Imam Syafi'i kan beda pendapat mengenai tentang rezeki itu. Imam Malik, Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu nanti kita berusaha baru kita dapat. Ya toh? Nah, tapi kalau Imam Malik biar kita tidak cari itu sudah ada. Karena kenapa? Takdir kita sudah ditentukan oleh Allah. Rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah kan? Nah, suatu ketika Nadia, adik-adik, pemirsa, Imam Syafi'i membantu untuk menyelesaikan di suatu kebun. Dia berkebun. Setelah dia berkebun dikasih hadiah. Dikasih sesuatu. Anggaplah jasanya toh karena sudah membantu dalam perkebunan itu. Ada yang dikasih. Nah, tetapi ini Imam Malik ada di rumahnya. Muncul di hatinya. Wih, mau juga kau makan kayak buah-buahan begitu. Nah, Imam Syafi'i dari tadi berkebun, dikasihkan buah-buahan. Datang di rumah. Ini kan cerita kan beda pendapat. Kalau Imam Syafi'i nanti berusaha baru dapat. Kalau Imam Malik biar tidak berusaha tetap dapat. Kenapa? Karena sudah ditentukan. Nah, datang Imam Syafi'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi guru, ada kebawakan ki. Bilang memang enggak. Muncul di pikiran aku mau tadi makan buah, langsung membawakan nggak tahu. Maka tersenyum dan ketawa lah Imam Syafi'i. Iya nih, kalau padahal tuh biar itu saya cari, saya kerja, tetap dia datang. Kenapa? Itulah mereka berbeda pendapat, tapi saling menghargai pendapat itu. Wallahu a'lam bishawab. Doa dan takdir. Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Baik, mungkin dari adik-adik ada yang ingin mengajukan pertanyaan untuk Pak Ustadz? Boleh, silakan. Mohon memperkenalkan diri dulu sebelum bertanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizka Amelia dari kampus Universitas Muhammadiyah Bone. Izin bertanya Ustaz, pertanyaan saya itu bagaimana seseorang dapat menerima dan memahami takdir yang bertentangan dengan rumah Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Mungkin Pak Ustadz bisa langsung dijawab? Oke. Itu hal yang kita tanyakan dari siapa tadi namanya? Andi Rizka. Itu seringkali dialami oleh orang-orang. Loh toh bahkan terkadang mereka sudah frustasi. Bahkan hampir menyerah, putus asa. Karena apa yang dia inginkan ternyata bukan itu yang datang. Apa yang diminta ternyata bukan itu harapan. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah segala sesuatu di dunia ini kita menanamkan di dalam hati bahwa apapun yang terjadi dan yang saya dapatkan,
itu adalah semua di atas ketentuan Tuhan. Nah kalau itu kita pegang, apa itu hidup? Itu? Nah, meskipun misalkan contoh, saya yang mau ganteng, ternyata yang datang pas-pas. Yakin Miki. Mungkin di balik yang pas-pas itu, ternyata dia sangat menyayangi. Dibandingkan dia ganteng, tapi dia sombong kiri kanan. Lihat saya ini, ya kan? Contoh itu. Artinya harapan terkadang tidak sebanding lurus dengan kenyataan. Ya, maka kita harus menerima satu, menanamkan di dalam hati bahwa apapun yang Allah berikan itu sudah menjadi di atas ketentuannya. Ya, itu. Oke. Kemudian yang kedua, bahwasannya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan kalau kita ibadah toh, sesungguhnya ibadahku, sholatku, sujudku saya berikan semua kepada Allah. Kalau ini sudah kita pegang kedua-duanya, maka hidup kita akan bahagia. Ada dalam konsep peribahasa mengatakan Nadia, bahwa meskipun harta kita bergunung-gunung, kalau tidak pernah bersyukur, jangan pernah mengharapkan kebahagiaan. Tapi meskipun kita makan sepiring berdua, kalau kita bersyukur kepada Tuhan, maka kebahagiaan akan mampir di hati kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Jadi kita harus senantiasa untuk selalu bersyukur. Nah, Baik, adik-adik yang ingin bertanya, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desina Nugra dari Universitas Muhammadiyah. Adapun pertanyaan saya Pak Ustaz, apakah ada batas doa dalam yang terkait dengan takdir? Sekian dari saya. Waalaikumsalam. Allah. Baik Pak Ustadz, boleh Oke. langsung jawab. Oke, baik. Masya Allah. Berdoa itu semakin kita sering meminta dan berdoa kepada Allah, Allah semakin senang. Itu makanya bedanya itu manusia deh. Bedanya makhluk. Saya sempat menyampaikan satu tausiah di kalangan masyarakat umum. Banyak, ribuan orang datang. Bedanya itu Tuhan, bedanya itu sang maha makhluk dan hanya makhluk. Makhluk dengan sang maha makhluk. Kalau makhluk seperti kita ini bisa pemirsa, bisa diterangkan Bapak ini. Manusia ini ya, 1000 kebaikan yang kita lakukan, 1 kesalahan yang kita perbuat. Yang diingat-ingat oleh manusia itu adalah 1 kesalahan diingat, 1000 kebaikan terabaikan. Coba itu makhluk ini. Coba kita nih membawa ke nalar kita. Yang kedua, kalau Allah sang maha makhluk ini, Allah. Pasti adik pernah dengar ini. 1000 kesalahan yang kita lakukan. Kita seorang pemaksiat. Banyak dosa kita. Mungkin pernah kita bentak orang tua dosa. Mungkin pernah kita sakiti teman-teman. Atau apakah hatinya yang notabene ada ucapan yang keluar yang tergores. Pernah kita tidak tahu. 1000 kesalahan yang kita lakukan. 1 kebaikan yang kita perbuat. Allah mengingat 1 kebaikan itu dan menghapuskan 1000 kesalahan. Coba baiknya itu Tuhan itu. Bagaimana tuh kalau Allah itu tidak baik, bukan maha baik. Hancur kita ini. Termasuk saya hancur tuh. Iya tuh. Coba berbuat lagi ini hari. Tobat lagi. Berbuat lagi. Tobat lagi. Itu kan. Nabi bilang Allah percaya mataku itu. Itu kalau bahasa itu. Patatuai kalau bahasa ini kan. Tapi Tuhan tidak. Allah meskipun dosa kita di lautan ada. Tapi kalau kita angkat kedua tangan meminta maaf kepada Allah. Apa Nabi bilang Allah? Wahai hambaku, tidak sampai setega itu kemudian aku tidak memaafkan. Karena engkau datang dari saya dan engkau akan kembali kepada aku, kata Allah. Allah sama baik. Jadi tidak ada batasan doa yang kemudian kita berdoa kepada. Semakin kita sering minta kepada Allah semakin senang. Nah, yang penting jangan minta doa, ya Tuhan, mau kamu sekarang. Itu tidak dilarang. Artinya ada batasan tertentu, selama itu baik, maka mintalah kepada Allah. Jodoh, boleh minta jodoh. Ya Allah, kasih jodoh yang terbaik. Yang terbaik bagi engkau ya Allah, pasti Allah kasih. Bagaimana kau udah dikasih? Nanti ketemu di akhirat. Yakin pasti Allah kasih. Coba gitu, adit yang viral itu kan orang Turki, apa gitu? Ketemu dengan siapa gitu namanya? Tidak apa-apa, itu yang viral kan?
Kalau dipikir kulihat tuh awe kasih la ilaha illallah. Namanya jodoh di. Coba kan, siapa sangka? Laki-laki ganteng pula, tinggi lagi. Wow, amazing. Baru ketemu jodohnya kan. Ini coba kita lihat. Sesuatu yang kita tidak sangka. Bisa jadi itu kodong, mohon maaf, yang si perempuan itu sudah tahu siapa namanya. Itu belakang satu. Yang penting itu Mito. Mungkin bisa jadi ada doanya yang dia diminta kepada Allah. Istiqomah terus. Kasih yang terbaik, kasih yang terbaik, kasih yang terbaik. Ternyata yang jauh semakin mendekat. Terkadang yang dekat tapi dia semakin menjauh. Terserah mau pilih mana. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Iya, tapi Iya. sebelum kita ke sesi yang terakhir, saya ingin sedikit mengajukan pertanyaan Pak Ustadz mengenai Iya. tadi Pak Ustadz bilang doa masih diperlukan walaupun takdir sudah ditetapkan. Iya. Saya izin bertanya Pak Ustadz, apakah semua doa dijawab sesuai dengan keinginan manusia ataukah ada alasan tertentu mengapa doa tidak selalu terjawab seperti yang diharapkan? Keren. Tidak ada doa yang tidak diterima sama Allah. Kuncinya, tidak ada doa yang tidak diterima sama Allah. Cuman Allah itu memberikan sesuai dengan apa yang kita butuh. Ada yang minta rezeki, minta sesuatu. Sesuatu itu memang tidak diberikan sama kita, tapi Allah ganti. Kasih kesehatan, jauhkan kita dari mara bahaya. Contohnya, kasih lagi tuh misalnya bersedekah 1.000 rupiah. Ternyata 1.000 itu menghindarkan kita dari bencana. Itu minta hubungannya. Maksudnya adalah bahwa setiap doa itu diperkenankan oleh Allah, semua dikabulkan oleh Allah. Namun kenyataannya, biarkan Allah yang berikan secara di waktu yang tepat, meskipun di waktu yang sangat lambat. Lambat, tapi tepat, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah manusia. Terkadang mau cepat-cepat, padahal dia mungkin belum bisa menghadapi sesuatu yang terjadi di waktu itu. Tapi kalau Allah memberikan yang tepat, maka semuanya akan berkah. Terima kasih. Ya, Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baik, pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan kita juga sudah mendengarkan tadi ceramah dari Ustadz yang bertema hubungan doa dan takdir. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, pemirsa, jangan lupa saksikan kembali Inspirasi Islam di episode berikutnya. Saya Neda Kusnadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha lillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama. Salatullah salamullah ala toha salatullah Allah ala yasin billah.